pertama kan dia ngasih tahu tuh terkait UAS, dirancangnya tuh sejauh ini terdiri atas 3 soal, bobot 40%, cost estimating, high-low method, single regression, sama multiple regression. Yang kedua, bobotnya 50%, itu tuh variance analysis. Terus yang ketiga, bobotnya 20%, yaitu learning curve. Waktunya tuh 100 menit nanti kita ujiannya. Nah, untuk materi yang pertama, kita yang incremental unit sama learning curve dulu ya. Soalnya kan itu yang paling ini ya, menurut saya sih paling mudah dipahamin lah. Jadi ya itu aja dulu yang diiniin. Udah gitu, terus jadi ini tuh soalnya teman-teman udah kelihatan belum? Udah. Oke. Nah, jadi kan ini kan di soalnya tuh ada dua, ada labor intensive assembly method sama ada machine intensive assembly method. Jadi dua hal ini tuh dia tuh kayak ngasih dua metode gitu loh. Jadi yang metode pertama itu tuh si ininya, si labor intensive sama yang machine. Oh, di Zoom ya? Bentar ya. Nah, udah jelas belum? Oke, jadi yang pertama itu ada labor intensive assembly method, sama dua ada machine assembly method. Di sini kan dia udah ngasih data-datanya semua tuh, direct material cost per helicopter, direct assembly labor time for first helicopter, learning curve, terus direct assembly, equipment, sama materialnya yang sampai bawah. Nah, terus sementara di kanannya itu ada machine intensive assembly method. Di machine assembly method itu tuh kayak itu tuh buat si incremental unitnya, karena dia menggunakan si mesin itu. Kenapa namanya incremental unit? Karena kan kalau mesin itu kan biasanya kalau orang-orang udah kayak lebih paham untuk menggunakan mesinnya, biasanya tuh akan terjadi keefisienan waktu gitu loh. Jadi waktu produksi kita tuh nggak selama apa yang di soal ini nanti. Nah, sementara kalau yang labor intensif itu dia itu yang learning curve. Kenapa learning curve? Karena kan dia labor tuh. Jadi tenaga kerja kita tuh biasanya kalau misalkan udah paham cara pengerjaan produk kita atau cara pengerjaan produksi kita, dia tuh nanti semakin berjalannya waktu memproduksi barangnya itu tuh nggak menjadi lama gitu loh. Jadi bisa lebih cepat. Jadi terjadi keefektifan juga. Ya udah, selanjutnya langsung ke contoh soalnya aja kali ya. Contoh soalnya yang pertama, ini kelihatan nggak ya? Apa perlu di zoom lagi? Kelihatan. Kelihatan sak. Oke. Jadi yang pertama sih kalau gue tuh ngerjainnya, jadi dimasukin dulu data-datanya semua, kita pindahin lagi biar kita gampang lihat datanya gitu. Oke, udah gitu, itu kan semua datanya tinggal dimasukin aja. Nah, pertanyaan yang pertama dia tuh tanya si B. Oh ya, sebelumnya incremental unit sama learning curve ini tuh di rumusnya ini ya, Y sama dengan AX pangkat B. Y itu tuh si waktu yang dibutuhkannya atau cost-nya atau waktunya sih biasanya. Terus A-nya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu unitnya. Terus yang X itu adalah si ininya. X itu adalah si ininya. Misalkan kita mau cari 10 unit, berarti X kita 10. Jadi ngikutin aja. Terus B. Nah, B-nya itu tuh yang mau kita cari nanti. Oke, lanjut aja. Yang pertama kan dia nanya tuh. Y-nya apa, Sak? Gimana, Bim? Tadi yang Y apa? Oh, yang Y itu tuh biasanya waktu yang diperlukannya. Jadi dia mau nanya waktu yang diperlukan untuk produksi segini barang itu berapa lama. Gitu. Oh, buat total sebanyak itu. Oke. By the way, kalau ada yang mau nanya, langsung potong aja ya. Soalnya daripada ketinggalan. Thank you. Selanjutnya itu kan dia nomor 1 tuh dia nanya B-nya tuh berapa. Nah, cara mencari B itu tuh kita cara nyarinya adalah ln desimal dibagi sama ln2 yang ini. Oke. Sebelumnya ln desimal itu tuh dari mana sih? Ln desimal itu tuh dapatnya kita dari learning curve for assembly labor time per helicopter ini.
Cuman kan di sini dia ada dua kan, ada labor intensif sama ada sama ada machine intensif. Jadi di sini kita punya decimal learning curve sama incremental unitnya itu ada dua, ada yang 85% sama ada yang 90%. Jadi kita cari B-nya juga harus kita cari kedua-keduanya gitu loh, labor intensif sama yang machine intensif. Caranya ya sama, ln desimal dibagi ln 2. Ln desimal kan di sini kita udah tahu nih, learning curve buat labor time per helikopter itu 85%. Nah, 85%-nya itu kita jadiin desimal, berarti ln 0,85 dibagi ln 2. Gitu. Nah, sementara kalau yang machine intensif, itu kan di sini cumulative average time-nya beda nih, 90%. Berarti kita carinya juga beda. ln 0,9 dibagi ln 2. Itu dapat nanti minus 0,152. Gitu. Oke, selanjut. Ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang ln sama B-nya ini? Sorry, tadi yang LN2-nya dapat dari mana, Sak? Oh, ln2-nya itu pasti Oh, oke. ya, jadi yang depannya doang yang lu perlu cari tahu ln si desimalnya ini. ln desimalnya ini kita ketahui dari si cumulative average time sama dari learning curve for assembly labor time gitu. Pas. Itu kalau yang 0,85 sama 90 udah pasti ada di soal nggak ya? Udah pasti. Soalnya di soal kan dia udah ngasih tahu nih yang di sini. Learning curve for assembly labor time pakai helikopter 85%. Berarti interpretasi 85% tuh jadi dia lebih efektif gitu loh. Jadi lebih efektif sebesar 85% daripada waktu normal sebelumnya. Sementara kalau yang machine intensif itu kan 90%. Berarti keefektifan dia untuk memproduksi barang selanjutnya adalah 90%. Gitu. Oke, thank you. Oke. Ada yang masih mau ditanyakan? Sak, tadi kan kata lu B itu yang dicari. Sebenarnya B itu apa sih? Apanya? Oh, B itu nanti yang masuk di sini ya, Bim, yang jadi pangkatnya. Kelihatan nggak? Yang jadi pangkat di sininya. Ada definisinya nggak sih? Si B itu misalnya B itu buat produktivitas atau B buat apa gitu? Ada nggak? Nah, B apa sih definisi etik sendiri? Gue sih kurang paham juga ya. Tapi ya intinya sih begitu, dia tuh kayak nyari produktivitas jadi berapa gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Tapi lu yang LN-nya ini udah ngerti kan cara masukin di kalkulator ya? Iya. Oke. Udah begitu. Terus udah kita dapat B-nya nih. Terus kita bisa menjawab soal yang nomor 2. Sorry. Kalau ngomongin kalkulator gimana ya? Lupa. Kalkulator itu bentar ya. Ini gimana sih? LN-nya itu ada di masalahnya kan kalkulator itu beda-beda ya. Jadi kalau yang punya aku tuh LN-nya tuh ada di bawahnya on, itu kan abis on kan ada satu di bawahnya. Nah, di bawahnya itu lagi itu LN kalau aku. Oh, oke. Oke. Nanti tinggal dimasukin aja jadi LN misalkan nih 0,85, berarti masukin LN 0,85 dibagi sama LN 2. Nanti ketemu LN di mana, Sat? LN kalau di kalkulator gue itu di bawah 2 on, Jan. Tapi gue nggak tahu kalkulator lu yang kayak gimana. 2 on. Oh iya, ada. Ketemu kan? Udah? Udah. Oke. Berarti kalau B-nya udah ketemu, terus kita bisa ngerjain yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ditanya, how many direct assembly labor hours are required to assemble the first 10 helicopter? Berarti di sini dia tuh kayak mau nanya, kalau untuk kita memproduksi 10 helikopter itu, kita butuh berapa lama sih waktunya? Sementara kan kalau yang dari soal ini kan dia kayak ngasih tahu data mentahnya aja kan. Jadi kita harus masukin ke rumusnya. Rumusnya itu Y sama dengan AX pangkat B. Untuk A-nya tersendiri, A itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi helikopter pertama. Itu kita dapat dari data yang ini, 2000. Yang labor intensif. Sorry. Udah gitu,
kita dapetin si X-nya. X-nya itu tuh yang ditanya. Di sini kan dia nanya, how many direct assembly labor hours are required to assemble the first 10 helicopter? Berarti X-nya itu 10, karena dia mau cari untuk 10 helikopter, kita itu butuh waktu berapa lama. Udah gitu, B. B itu tuh tadi yang nomor 1, yang LN kita cari. Cuma kita harus pastiin juga LN-nya itu tuh yang labor intensif. Karena di sini dia nanya untuk yang labor intensif sama yang machine method. Jadi kita nggak boleh ketukar B-nya. Oke, udah gitu. Terus ya udah angkanya tinggal kita masukin. A-nya kan 2000 nih, kita dapetin dari sini. Direct assembly labor time for first helicopter. Itu kita kali sama 10. 10 itu kita dapat dari karena dia mau cari 10 helikopter. Nah, B-nya itu kita ketemu hasilnya kan tadi yang ini minus 0,2344. Nah, udah ketemu di situ, hasilnya kan sebentar ya. 20 kali 10 pangkat minus 0,2344. Oke, hasilnya kan 1165,815 kan. Nah, 1165,81 itu tuh untuk satu helikopter. Nah, kenapa di sini aku kaliin 10 lagi? Karena itu kan untuk satu helikopter. Jadi, kalau mau cari untuk 10 helikopter, kita kali 10 lagi. Gitu. Untuk sampai yang labor intensif ini, ada yang mau ditanyain nggak? Itu 10 yang di depannya apa, Sak? 10 yang pangkat min 0,2. Dari mana? Nah, 10 yang di depannya itu si X-nya, Bim. Jadi, X itu tuh tadi yang gue bilang, X itu tuh berapa banyak yang mau dia cari. Di sini kan nomor 2 dia nanya, how many direct assembly labor hours are required to assemble the first helikopter. Berarti Ya. itu gue X-nya 2 kali dong. 10 di depan sama belakangnya kan juga 10 dari helikopter itu juga dong. Iya, cuman kalau lu untuk yang learning, ini kan masuknya yang learning curve ya. Nanti kalau caranya untuk incremental unit itu beda lagi. Gitu. Jadi pertama itu dua-duanya itu dari yang helikopter itu ya, berapa helikopter? Iya, benar-benar. Okay. Kalau misalkan dia nyari 5, berarti di depannya ini 5, di belakangnya juga 5. Oke, thank you. Berarti ini setiap ngitung selalu 2 kali ya, pakai yang labor sama machine? Iya, pasti 2. Pasti langsung metodenya semuanya kita harus kerjain. Soalnya di nomor 3 tuh dia nanya nanti kita harus pilih yang mana. Gitu. Jadi yang learning curve gitu kurang lebih. Bentar, gimana? Maksudnya ini kan yang labor nih. Terus yang mesin harus dibuat lagi juga gitu? Atau nomor 2 itu cuma 1 itu? Enggak, nomor 2 itu kita harus cari kedua metodenya. Jadi abis labor, terus kita cari mesin intensif. Cuma yang mesin intensif itu caranya beda sama yang learning curve ini. Oh. Iya. Oke. Oke, udah ya. Masih ada yang mau pengen tanya? Lanjut, Sak. Oke. Jadi kita udah ketemu nih labor intensive assembly method for learning curve itu segini, 11.658,16 jam. Itu tuh untuk memproduksi si 10 helikopter tersebut. Nah, sementara di sini kan dia ada metode satu lagi kan, machine intensif kan. Cara kita cari ininya itu tuh beda sama yang tadi. Tapi sebenarnya hampir sama, cuman kalau yang machine intensif itu kita tuh harus akumulasikan dari semua unitnya. Jadi kan di sini dia minta tuh kalau misalkan untuk memproduksi 10 helikopter itu kita tuh perlu berapa jam. Nah, kalau yang mesin itu kita tuh yang pertama nih, kan ada 10 unit nih. Berarti kita bikin 10 unit. Kalau misalkan dia ada 5 unit doang, berarti machine intensive assembly method kita yang incremental unit itu cuma sampai 5 unit doang, terus kita jumlahin. Karena di sini ada 10, makanya kita bikin sampai 10 unit. Cara nyari di kanannya ini tuh kita dapat dari si ininya. 1 kali 800. 800 itu tuh si A-nya ya, teman-teman. Jadi, kalau satu unit kan dia belum ada kemampuan gitu kan. Jadi belum ada kayak
kayak efektifan gitu kan. Jadi ya tetap untuk satu unit dia tetap waktu yang diperlukannya itu 800 jam. Jadi dapat 800. Terus untuk 2 unit, kalau 2 unit ini cara nyarinya itu tuh kita bisa pakai cara yang Y sama dengan 800 dikali 2 pangkat B-nya, atau kita mau cari 0,9 kali 800. Kenapa kita bisa cari dua hal kayak begini? Karena dia tuh kelipatannya dari satu ini, teman-teman. Jadi kalau dia kelipatannya, kita bisa langsung masukin 0,9. 0,9 itu kan average cumulative time ya tadi. Tinggal kita kaliin sama 800. 800 itu yang di atasnya dari si helikopter yang ini, helikopter yang pertama. Jadi ketemu 0,9 kali 800, 720. Terus untuk unit yang ketiga, unit yang ketiga tuh kita nggak bisa pakai cara yang kayak nomor 2 tadi. Kenapa? Karena 3 itu bukan kelipatan dari 2. Udah gitu, jadi kita pakai caranya yang biasa, yang Y sama dengan A kali B pangkat X. X pangkat B, sorry. Jadi ya udah kita masukin aja angkanya. A-nya kan tadi kan untuk memproduksi satu helikopter itu tuh dia waktunya 800. 800 kita kali sama jumlah unit yang mau kita cari, 3. Pangkat X-nya ln si machine method-nya. Ya, machine method 0,152. Udah gitu, kalau misalkan kita cari yang 4 unit, karena 4 unit itu adalah kelipatan dari 2, makanya kita bisa masukin rumus yang gampang, yang 0,9 dikali sama 720. 720 ini dapat dari mana? 720 itu dapat dari yang 2 unit ini. Karena untuk 2 unit tadi kan memproduksi 720. Nah, kalau kita cari untuk yang keempat, kita tuh bisa cari tahunya dengan 0,9 dikali 720. Jadi dia tuh karena kelipatannya kita bisa pakai cara yang gampang. Udah gitu, kita cari yang 5 unit. 5 unit itu kita dapatnya dari Y, dari persamaan yang tadi tuh. Yang Y sama dengan A kali B pangkat, A kali X pangkat B. Tinggal kita masukin aja, A-nya kan tetap 800 tuh. Karena untuk memproduksi satu helikopter dia butuh 800. Kita kali sama X-nya. X-nya itu yang mau kita cari 5 pangkat B. B-nya tuh minus 0,152. Karena 5 itu kan bukan kelipatan dari 4, berarti kita hanya bisa mengerjakannya pakai cara yang biasa. Sama sepertinya sampai 5, 6, 7. Itu tuh caranya sama aja. Kalian tinggal ganti si X-nya doang. X-nya diganti sama unit yang kalian mau cari. Sak, mau nanya dong, Sak. Ya, gimana, Bim? Kan tadi yang lu bilang kelipatan-kelipatan kayak 2 tuh kelipatan dari 1, terus 4 tuh kelipatan dari 2. Makanya bisa kali 0,9 langsung kan? Yo. Kalau misalnya 6 kelipatan dari 3 gitu nggak bisa, harus kelipatan 2 kalinya atau gimana maksudnya? Tadi 6 ke 3, 3 ke 6 kan juga 2 kalinya maksud gue. Oh, gini Bim. Maksudnya kan kalau 1, kelipatan dari 1 itu 2. Iya. Nah, habis dari 2 tuh langsung ke 4 kan? Karena kelipatan 2 itu bertahap gitu ya? Bertahap. Jadi habis kelipatan 2, 4, 8, 16 gitu ya? Gitu Bim. Gue nggak bisa mulai dari tengah-tengah kayak 3 ke 6, terus tuh 6 ke 12 gitu nggak bisa? Nggak bisa. Kita ngikutin kelipatan si unitnya. Oke. Pokoknya caranya sama aja sampai yang unit 8 tadi. Ini kalau yang 8 ini kan dia kelipatan dari 4 kan? Karena dia kelipatan dari 4, kita bisa pakai cara yang gampang. 0,9 kita kali sama unit produce hour-nya dari si yang nomor 4 unit. Oke, udah gitu. Yang 9 itu sama aja kayak yang nomor 7, nomor 6, nomor 5. Yang nomor 10 juga sama aja. Udah ketemu semua, terus kita jumlahin. Nah, itu tuh baru ketemu si machine intensive assembly method hours-nya. Gitu. Tak. Gimana? Ini yang belakangnya itu nggak dikali lagi sama X-nya ya? Oh, kalau yang incremental unit ini enggak, Syek. Karena dia tuh udah karena ini kan kita akumulasiin kan. Berarti dia nggak perlu dikali sama unitnya unit lagi. Karena kan kalau yang ini kan kita cuma cari yang 10 doang kan. Iya. Berarti ya udah kita kalau pas udah ketemu ini, jadi ini tuh udah buat 10 barang. Nah, sementara kalau yang ini kan beda-beda nih. Jadi kita cari 1 sampai 10, udah gitu kita akumulasiin terus kita totalin. Baru deh ketemu incremental unitnya berapa. Gitu.
Oh, oke. Ada yang masih belum paham atau mau diulang? Isak, Yuk, boleh ke atas dikit nggak sebentar? Mau lihat tabel yang atas. tabel soalnya. Iya. Boleh. Kekecilan nggak? Nggak cukup. Oh, berarti sorry banget ya tadi agak lost dikit. Berarti kalau A-nya itu kalau di machine intensive itu pakai yang labor hours ya? Iya, A-nya tuh pakai yang 800. Tapi kalau yang di intensif pakainya itu yang direct assembly labor time. Iya, pakai yang 2000 Oh. kalau Terus A-nya. tadi kan 0,9 kan dikalinya. Itu dari yang average time-nya 90% ya? Iya, karena kan ini kedua metodenya kan beda-beda kan. Jadi kita tuh harus cari kedua metodenya gitu loh, B-nya tuh berapa. Kalau dia sama aja berarti ya sama. Cuman karena ini beda, jadi B-nya kita punya dua gitu loh. Yang 85 sama yang 90. Oh, jadi dapatnya 0,9 itu karena 90% kan yang average time-nya. Iya, benar-benar. Oke, LN makasih. desimal. Ada lagi atau mau diterusin aja? Lanjut, Sak. Oke, lanjut ya. Jadi kalau dengan nomor 2 ini kita kan udah tahu nih, si labor intensif itu butuh waktu berapa lama, si machine intensif itu butuh waktu berapa lama. Nah, nomor 3 ini dia nanya, how many total cost for each method and which method do you prefer? Kalau di sini itu kita kayak ngitung, jadi biaya total untuk keseluruhan labor intensif maupun machine intensif itu bagusan yang mana. Tentunya kita pilih tuh yang biayanya yang paling kecil kan. Nah, cuman cara mencari cost-nya itu begini. Yang pertama itu ada direct material cost. Karena di tabel yang di atas tadi, di sini tuh dia ngasih tahu nih, direct material cost per helikopter. Per helikopter itu kalau yang labor dia butuh 40.000, kalau yang machine intensif dia butuh 36.000. Berarti tinggal kita kaliin aja. Kan dia butuh 10 nih. Berarti ya 40.000 dikali 10, terus yang ini 36.000 dikali 10. Udah ketemu langsung kan. Tinggal dikali sama jumlah unit yang kita produksi. Terus yang direct assembly labor cost. Kita baca dulu. Direct assembly labor cost itu tuh yang ini 25 per hour sama 25 per hour. Mereka kedua kan sama nih, sama-sama 25. Cuman yang menjadi bedanya itu yang pas di B-nya tadi. Yang di B-nya tadi itu kita kan ketemu tuh yang labor intensif itu segini, yang machine intensif itu segini. Jadi ya udah kayak misalkan kita kaliin aja si waktu yang labor machine kan labor intensif itu kan 11.658,16 kita kaliin sama 25. Direct assembly labor cost kita kan per hour itu tadi. Berarti udah tinggal kita kali 25-nya aja. Sementara kalau yang machine intensif itu kita kaliin si 6.395,6 ini sama si 25-nya juga. Ketemunya segini. Udah begitu, terus ada indirect manufacturing cost. Indirect manufacturing cost itu kita ketemu di ini nih. Equipment related indirect manufacturing cost. Di sini dia satuannya per direct assembly labor hour. 12 per direct. Terus sementara kalau yang machine itu 45. Ini tuh pengerjaannya sama aja kayak yang direct assembly labor cost. Cuma bedanya angkanya di sini kan 12 sama 45. Berarti yang satu kita yang labor intensif 12 dikali sama nomor 2 yang labor intensif. Terus kalau yang machine intensif berarti 45 dikali sama nomor 2 yang machine intensif. Oke, udah ketemu begitu. Hasilnya tuh segini, indirect manufacturing cost-nya. Ketemu kan? Udah ketemu, udah gitu kita cari ada satu lagi cost-nya itu material handling cost. Material handling cost itu kita baca satuannya. Satuannya itu adalah of direct material cost. Yang mesin ini juga direct material cost. Yang satu 60, yang satu juga 60%. Berarti kita tinggal kali 60% dari direct material cost-nya.
60% dari direct. Nah, kalau yang ini kan labor intensif, tadi kan direct material cost kita 400.000 ya. Berarti 0,6 dikali sama 400.000. Sementara kalau yang ini 0,6 dikali 360.000. Udah begitu, terus kita totalin semuanya, labor intensif sama machine intensif. Udah ketemu hasilnya, terus kita pilih yang paling kecil biayanya, yaitu machine intensive method. Udah begitu. Untuk learning curve sama incremental unit udah sih, begini aja. Ada yang mau ditanyain? Sak, tadi indirect manufacturing gimana, Sak? Oh iya. Yang indirect Baca manufacturing. satuannya sih Bim, paling gampang. Indirect kan. Indirect kan berarti yang ini. Equipment related indirect manufacturing cost. Dia itu satuannya per direct assembly labor hour. Sama yang machine juga sama kan, per direct assembly labor hour. Jadi karena kita udah tahu tuh direct assembly labor hour-nya dari kedua metode itu yang mana, kita kan udah tahu tadi di yang nomor 2 ini, yang 11.658 sama yang 6395. Berarti ya tinggal kita kaliin aja Bim. Yang 12 dikali sama yang ini, sama yang labor intensif. Terus yang 45 kita kaliin sama si yang 6.395 ini. Terus nanti ketemu di sini hasilnya. Oke, thank you. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Tadi kalau yang material handling cost itu dari 40 atau 400? Paling sih ini lihat satuannya dulu, material handling indirect manufacturing cost ini kan 60% dari direct material cost. Terus kalau yang machine intensive itu kan juga 60% dari direct material cost kan. Nah, sementara kita tuh ini tuh direct material cost maksudnya total direct material cost-nya gitu. Jadi 60% kita kaliin sama ininya, direct material cost ini yang di atas. Karena yang kan bilang baru gimana? Yang udah di tabel barunya berarti ya? Yang Iya. dikali 10 ya? Iya, yang udah dikali sama 10 helikopternya itu. Oke. Sama halnya sama yang mesin. Soalnya kan dia penyebut satuannya juga sama. Jadi tinggal kita kali 0,6 dikali sama direct material cost-nya. Oke. Sak, tapi itu satuannya mungkin beda nggak, Sak, yang material handling cost? Yang material handling cost. Maksudnya beda, tiap metodenya beda apa gimana? Ya, misalnya tadi satuannya kan direct material, misalnya satunya lagi yang yang mesin satuannya apa gitu. Oh, mungkin aja beda. Biasanya apa selain direct cost? Biasanya biasa kan kalau handling itu kan biasa kan itu biaya yang lu keluarin buat lu nyimpen barang kan. Nah, itu tuh paling kalau nggak dari direct materials atau nggak dari jumlah mesin yang dibutuhkan gitu sih. Oke. Mesin ininya, number of machine-nya atau apanya. Tapi pasti ada di soal kok kalau untuk itunya. Oke. Thanks, Sak. Dia mau ditanyain lagi? Sorry, boleh ulang yang direct assembly labor cost nggak? Direct assembly labor cost. Oke. Pertama kita lihat dulu kan satuannya, direct assembly labor cost itu apa? Direct assembly labor cost itu tuh ini. Ini ya, 25. Nah, direct assembly labor cost kita kan udah ketemu nih, 25 per hour, sama kalau yang mesin juga sama tuh, 25 per hour. Cuma di sini kan kita per hour-nya tuh beda kan, dari labor sama mesin tuh beda. Jadi 25 yang labor intensif itu kita kaliin sama si nomor 2 yang labor intensif, yang 11.658,16. Karena itu tuh jumlah waktu yang kita butuhkan untuk memproduksi 10 helikopter. Jadi ya udah angkanya kita masukin. Sementara kalau yang ini
Kalau yang machine method itu juga 25 per hour. Hoursnya berapa? Itu kita ketemu tadi di nomor 2 juga yang machine method segini, 6.395. Nanti angkanya udah ketemu, terus tinggal dijumlahin. Gitu paling. Oke, makasih. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Apa lanjut aja? Ini tuh ada satu nomor dari UAS-nya gitu ya? Ini sebenarnya jadi 2 nomor sih, iya kayaknya 1 nomor deh. Soalnya biasanya tuh kalau begini tuh nggak dipisah gitu loh, labor intensif sama machine intensif. Digabungkan ya? Iya, biasanya sih digabung. Cuman kalau dari yang di sininya bingung juga sih. Di sini kan dia bilang bobot 20% learning curve. Learning curve itu yang tadi, yang labor intensif ini. Sementara kalau yang bobot 40%, ini tuh ada si oh iya benar-benar. Berarti ini 20% doang. Oke. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau udah nggak ada, kita next ke yang ini aja ya, yang cost estimating high-low method, single regression, sama multiple. Oke. Oke, ini kan soalnya ya, sebentar ya. Coba di copy dulu deh soalnya. Oke, jadi untuk pembahasan yang kedua, itu tuh ada high-low method, single regression, sama multiple regression. Jadi untuk yang pertama itu kan ada high-low method sama ada simple linear regression. High-low method itu tuh ya gunanya buat cari tahu si persamaannya itu. Sementara kalau yang single regression itu juga hampir sama, cuma bedanya kalau single itu kan dia cuma satu variabel tuh yang kita cari. Sementara kalau misalkan multiple itu tuh variabelnya itu lebih dari satu. Oke, mungkin lanjut ke soal aja kali, langsung ke soal. Jadi soalnya ini yang month ini itu tuh udah saya pindahin ke yang ini, cost of purchase sama quantity purchase. Nah, pertama tuh kita tentuin dulu yang Y-nya mana, yang X-nya mana. Udah ketemu begitu, terus tinggal kita masukin angka-angkanya semua kan, Januari 12.468, quantity segini, masukin semua. Yang pertama itu ada high-low method. High-low method itu rumusnya adalah kita cari cost of purchase, kita cari yang paling tinggi sama yang paling rendah dari kedua variabel ini, cost of purchase sama quantity purchase-nya. Oke, pas sudah ketemu, kan kita ketemu nih, data terbesar si cost of purchase itu di bulan Maret, ya ini 17.280, quantity purchase-nya itu 4.068. Terus yang paling rendahnya kita ketemu di bulan Agustus, 10.272 sama quantity purchase-nya 2.316. Nah, langkah pertama yang kita lakuin itu adalah kita cari dulu delta purchase cost-nya. Perubahan si purchase cost-nya itu berapa dari yang paling rendah sama yang paling besar. Purchase cost-nya kan kita kan ketemu yang paling gede di bulan Maret segini, sama yang di bulan Agustus segini. Ya udah kita langsung selisihin aja, 17.000 dikurangin 10.272. Udah ketemu. Terus kita masukin si ininya, si high minus low activity level.
itu tuh si quantity purchase-nya itu kita kurangin. Yang 4068 dikurangin sama 2316. Oke. Udah ketemu, habis itu sebentar. Lupa juga nih. Dibagi 1752. Oke. Change in purchase dari mana, Sak? Change in purchase cost itu lu lihat dari yang ini ya, Bim. Dari yang Y. Cost of purchase ini lu cari yang paling tinggi sama yang paling rendah. Ini tuh high low method. Maksud gue dicari selisihnya ya? Iya, cari selisihnya. Kalau change in purchase tuh selisih yang Y, kalau high minus selisih yang X. Ya. Sak ini Y sama X-nya udah pasti Y itu cost, yang X-nya udah pasti quantity, atau bisa dibalik-balik? Sebenarnya nggak bisa dibalik-balik sih. Gimana lu interpretasinya, lu harus benar ini. Biasanya kan kalau Y itu kan cost stock. Oke. Jadi ya faktor si X-nya itu mempengaruhi si Y-nya gitu. Jadi misalkan kita beli segini, cost kita jadi segini. Kita beli segini, cost kita jadi segini gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kalau kita udah ketemu semua, si change in purchase cost sama high minus low activity level, kita tuh udah bisa ketemu variable cost per unit. Variable cost per unit dari si quantity purchase ini. Caranya itu adalah change in purchase cost dibagi sama high minus low activity level. 7008 dibagi sama 1752. Ketemunya nanti 4. Mungkin desimal nggak, Sak? Gimana, Bim? Mungkin desimal nggak? 4 koma atau apa? Mungkin desimal. Dibuletin tahu nggak usah? Kalau desimal ambil sampai 4 angka di belakang 0. Oke. 4 angka di belakang koma, sorry. Oke, udah ketemu begitu. Terus sementara kan persamaannya kita tuh yang kita ketemuin tuh Y sama dengan A ditambah BX kan. Nah, ini tuh persamaan kita nih, kalau untuk yang high low method. Jadi Y itu tuh si cost of purchase kita, A itu tuh fixed cost biasanya, B itu tuh si variable cost, X itu adalah quantity purchase-nya. Nah, di sini kan kita masih belum tahu kan si fixed cost kita itu berapa. Nah, caranya kita mau tahu fixed cost kita berapa, kita masukin data-datanya yang udah kita tahu buat kita dapetin si fixed cost-nya. Misalkan di sini nih, tapi kalian cuma bisa ngambilnya tuh dari yang lowest atau enggak yang highest ya. Kalau buat untuk nyari persamaan si ininya, yang TC ininya. TC sama dengan FC tambah VC. Misalkan saya pakai nih yang lowest nih. TC-nya kan kita udah ketemu, udah dapat 10.272. Sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Variable cost-nya itu kan 4 tadi. Nah, 4 ini tuh dikali sama si 2316-nya ini. Dapatnya 9264. Udah begitu. Gimana? Coba ulangi lagi. Ulangin yang fixed cost, variable cost ya. FC sama dengan VC kali FC itu. Oh, oke. Jadi persamaannya itu kan ini. Y sama dengan A tambah B kali X, atau sama dengan ini nih. TC sama dengan FC tambah VC. Cuman kan kalau yang VC ini kan kita masih variable cost per unit kan. Sementara untuk masuk ke persamaan itu, kita harus dapat variable cost utuhnya. Jadi ya udah, kita bisa milih mau kita pakai yang high atau pakai yang lowest. Kita pakai yang lowest, tapi kalau contohnya di sini aku pakai yang lowest, itu 10.272 sama dengan fixed cost. Fixed cost ini kan yang mau kita cari nih. Ditambah sama variable cost-nya. Variable cost-nya kan kita udah tahu tuh tadi, variable cost per unit kita dapat 4. Habis kita dapat 4, terus kita kali sama quantity purchase kita di bulan Agustus 2316, terus dapat 9264. Gitu. Sorry, tadi 9264-nya dapat dari mana? 9264-nya ini kan tadi lu nyampe 4 sini udah tahu kan dapat dari mana? Udah. Oke, udah gitu terus kita untuk masukin ke persamaan yang ini, kita tuh bisa milih kita mau pakai yang lowest atau yang highest, karena hasilnya bakal sama aja. Tapi gue pakai yang lowest soalnya biar lebih kecil aja angkanya. Jadi ya udah kita masukin tuh TC kan total cost nih, cost of purchase kita masuk 10.272 sama dengan fixed cost ditambah variable cost.
fixed cost-nya kita kan yang mau kita cari nih. Sementara variable cost-nya kita kan 4 per unit. Sementara di sini kan VC utuh, berarti variable cost keseluruhan. 4 dikali sama 2316 itu lu bakal dapat 9264. Oke. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kalau yang itu kan ada tabel total variable cost tuh. Oh ya. Itu semua dapat dari mana? Oh, total variable cost itu tinggal 4 dikali sama ininya. Oh. Dikali sama quantity purchase. Sebenarnya ini nggak penting sih, cuman buat ini aja. Buat kayak tahu aja, misalkan kan variable cost kita 10.800. Cost of purchase kita segini. Berarti kita tahu kan selisihnya. Selisihnya itu berarti bakal jadi fixed cost. Oh. Gitu. Oke. Nah, pas tadi udah nyampe sini, ya udah kita tinggal pindah ruas kan. Jadi 10-nya pindah ke sini, FC-nya pindah ke sini, atau ininya pindah ke sini, ya udah dapat si 10.000 dikurangin sama 9264. Kita dapat fixed cost kita segini, 1.008. Pas kita udah ketemu fixed cost kita 1.008, berarti equation atau model kita tuh udah komplit kan. Soalnya A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, X-nya tinggal dimasukin X-nya. Sebenarnya yang perlu tuh cuma A sama B-nya doang. Jadi ya udah kita udah dapat tuh purchase cost atau Y sama dengan 1.008 fixed cost dari ini 1.008 ditambah 4 dikali X. 4 itu si ininya variable cost per unit dikali sama X. X itu adalah jumlah kuantitinya. Untuk yang Hilo method udah sampai situ sih. Ada yang mau ditanyain? Isak mau nanya dong. Ya, gimana? Itu kan tadi kata lu kalau misalnya pakai yang paling gede juga, yang 17.000 itu hasilnya sama. Berarti nanti kalau misalnya pakai yang 17.280 sama X-nya pakai yang 4068, itu fixed cost-nya bakal tetap 1.008 atau gimana? Bakal tetap 1.008. Oh. Tapi beda kalau misalkan nih pakai yang ini nih. Berarti 4 kita nanti dikalinya sama 4.068 ini. Iya, gitu. Berarti persamaannya kita tuh nanti 17.280 sama dengan fixed cost ditambah 4 dikali 4.068. Fixed cost-nya nanti bakal sama aja 1.008. Gitu. Oh, terus oke. Terus kalau yang itu yang high-low method equation itu belum beres kan ya? Atau emang kayak gitu? Udah sih, udah beres. Cuma kita tuh sebenarnya kalau Hilo method ini kita cuman goals kita tuh cuma nyampe ketemu si model matematikanya doang gitu. Oh. Iya. Oh, berarti purchase-nya nggak diisi sak tuh? Nanti diisi, Bim. Misalkan nanti di soal-soal bawah dia tuh bakal nanya kalau untuk kita misalkan beli berapa gitu ya? Kita beli segini, kita dapat berapa, kita bayarnya berapa purchase cost-nya. Itu nanti tinggal kita substitusi aja si X-nya. Oke. Di kuantitinya. Thank you. Yo. Ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Yang nomor 2. Kita lihat soal dulu deh. Biar enak. Mana ya soalnya? Oke. Nah, di soal kan dia juga ngasih tahu nih, estimated monthly purchase for this part based on expected to products for the rest of the year. Berarti kan kita tadi dari Januari sampai September tuh. Sekarang di sini datanya dia kasih untuk Oktober, November, sama Desember. Purchase quantity-nya atau X-nya itu udah dikasih tahu 3.300, 3.720, sama 3.000 parts. Terus untuk nomor 2, using the equation for requirement 1, calculate the future expected purchase cost for the last 3 months of the year.
Nah, berarti nomor 2 tuh pengen kita pakai si model high-low method ini untuk mengerjakan si quantity purchase yang ini nih. Kan tadi datanya udah dikasih tahu, 3.360, 3.720, sama 3.000. Berarti tinggal kita masukin modelnya. Kalau yang ini berarti jadi cost of purchase itu sama dengan 1.008 ditambah 4 dikali 3.360. Sementara kalau yang ini 1.008 ditambah 4 dikali 3.720. Kalau yang bawah 1.008 ditambah 4 dikali 3.000. Gitu. Nanti hasil dari cost of purchase ini kita masukin di tabel kirinya. 14.448, 15.888, sama 13.008. Untuk nomor 2 ada yang pengen ditanya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 itu dia nanya, after a few hours, Mandy's computer is fixed. Mandy used the first 9-month data and regression analysis to estimate the relationship between quantity purchase and purchase cost. Evaluate the regression line using the criteria of economic plausibility, goodness of fit, and significance of independent variable. Compare the regression sama si high-low-nya itu. Yang mana yang lebih cocok. Oke, terus tadi mana ya? Oh, ini. Nah, untuk nomor 3-nya ini, dia tuh pengen kita ngerjain pakai Excel, pakai software. Caranya, bentar deh, ini hapus dulu kali ya. Nggak usah deh. Caranya itu tuh kita bisa di data, terus kita data analisis, terus kita cari yang regression. Udah ketemu yang regression, terus kita oke. Input Y range. Y range-nya kita masukin Y-nya. Semuanya di blok aja. Terus X-nya di blok. Terus output range-nya. Output range-nya itu kita mau masukin datanya di mana? Datanya di sini aja. Oke, udah ya. Semuanya udah begini. X-nya kita masukin. X range-nya, Y range-nya kita masukin. Terus kita oke. Oke, udah ketemu nih hasilnya kan. Oke. Nah, untuk yang simple linear regression ini, kita itu ada cara bacanya. Jadi kita nggak bisa kayak langsung pakai aja si data-data ininya. Yang pertama itu yang mau kita pakai si ininya. Pertama kita lihat significance F-nya. Significance F-nya itu harus di bawah 0,005 atau si confidence interval itu atau level of significance-nya. Jadi kalau misalkan dia udah di bawah 0,05, berarti dia valid. Berarti datanya ini tuh bisa dipakai. Ini kan angkanya ini E-07 kan, berarti 0,0000109 gitu. Jadi dia tetap di bawahnya 0,05, berarti goodness of fit-nya valid. Sesudah itu, kita tuh kan udah dapet nih intercept sama X variabel satunya. Ini koefisiennya segini, dua-duanya. Nah, cuman kita nggak boleh langsung masukin dulu. Kita tuh harus lihat si p-value-nya. Nah, kan kalau yang di intercept ini tuh bisa dibilang si A-nya ya. A. Sementara X variabel 1 itu si B. Oke, udah. Kita lihat si intercept A-nya. Kita lihat di p-value-nya.
P-value-nya kan 0,00613. Terus goodness of fit kita tuh tadi 0,05 kan. Berarti dia itu valid. Berarti si equation-nya ini tuh bisa kita pakai si koefisiennya. Berarti A-nya kita udah ketemu model matematikanya. A-nya itu 2135,4853. Udah gitu, kita lihat yang variabel satunya, si B-nya. Kita lihat p-value-nya ini kan 1,00998 E-7. Berarti dia sama kayak yang significance F ini. Berarti dia bisa dipakai datanya. Ya udah, terus kita masukin aja jadi koefisiennya 3,6675, kita masukin ke B sini. Jadi dari sini kita udah bisa ketemu si regression method equation-nya. Itu dapat 2135,48 ditambah 36675 dikali quantity produced. Ada yang mau ditanyain? So, kalau misalnya p-value-nya nggak sama kayak si significance F-nya, gimana? Sebenarnya bukan sama apa enggaknya sih, Tok. Jadi, misalkan p-value di sini nih 0,6. Nah, kalau 0,6 berarti dia lebih gede kan daripada 0,05. Kalau dia lebih gede daripada 0,05, berarti dia itu tidak signifikan datanya. Gue tambahin dulu, bentar. Jailah. Oke. Nah, ini kan misalkan kalau ini kan signifikan nih. Karena datanya dia itu 0,006 jauh lebih kecil daripada 0,05. Berarti signifikan. Koefisiennya bisa kita pakai. Kalau ini kan juga signifikan kan, karena si 0,0000 sekian sampai 0,7 itu dia tuh tetap di bawahnya 0,05. Semisalnya kalau yang tadi Tito bilang, kalau misalkan datanya tidak signifikan, berarti intercept kita datanya jadi 0 karena nggak signifikan. Nanti di model matematika kita A-nya itu 0. Kalau misalkan dia tidak signifikan. Nah, kalau X variabel satunya dia tidak signifikan juga, dia berarti jadi 0 juga si si B-nya, BX-nya. Gitu. Thank you, Sob. Oke. Isak mau nanya. Iya. Itu tuh yang di sebelah signifikan F, kan tulisannya lebih besar daripada 0,05. Itu tuh lebih besar atau lebih kecil? Salah. Sorry. Berarti harusnya sama kayak yang proof ya? Lebih di bawah 0,05. Sama, soalnya dia kan E-0,07 kan, berarti dia 0,0-nya itu sampai 6 kali, angka ke-7-nya itu baru 1 gitu. Oke, makasih. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ini ntar Excel-nya bisa dibagi-bagi nggak sih, Set? Boleh aja tuh. Oke. So, Apa lo mau bantuin gue pas UAS apa gimana? Enggak ya? oh, enggak sih, ini kok. Itu the point banget ya. Oke. Maaf. Enggak gitu sih rencananya. Oh gitu toh. Oke. Terus lanjut aja ya. Yang nomor 3 soalnya belum beres di sini. Jadi ini tuh kita kan udah ketemu regression modelnya nih. Jadi udah terus dia nanya dari high-low method sama regression method kita tuh pilih yang mana. Udah gitu kita tinggal masukin kan high-low method tadi ini datanya kita udah dapet kan. Cost-nya berapa, ininya berapa. Itu yang high-low method kita dapat dari sini. Sementara kalau yang regression method itu cost-nya kita ketemu dari si ininya, si modelnya kita masukin aja terus kita kali sama kuantitinya. Di bulan Oktober kan kuantitinya dia minta segini nih. Kuantitinya ini 3360. Terus di bulan November 3720, di bulan Desember 3000. Ya udah tinggal kita masukin aja ke model persamaannya ini, terus kita dapat deh cost-nya. Cost semuanya. Cuman dia kan nanya nih, which one do you prefer? Nah, kalau dari situ tuh pas kemarin gua tanya Bu Judith, ternyata kita tuh walaupun cost-nya regression lebih gede daripada si high-low method, kita tetap pilih yang regression method.
Kenapa? Soalnya yang regression method itu katanya lebih akurat ininya persamaannya. Jadi kita lebih pilih yang regression method walaupun biaya totalnya dia lebih gede. Gitu. Berarti mau si cost yang si regression methodnya berapapun juga bakal tetap yang dipakai si regression gitu, Sok? Iya, bakal tetap dipilih. Tapi di sini kan dia tadi minta jawaban cost-nya berapa. Paling lu cantumin sampai cost-cost-nya aja, udah ketemu cost-nya, tapi lu tetap bakal pilih regression method walaupun biaya dia lebih gede. Oh, oke. Thank you, Sok. Oke. Isak mau nanya. Iya, gimana? Jadi kalau misalnya regressionnya 50.000, high low-nya 20.000, milihnya tetap yang regression. Iya, pilihnya tetap yang regression. Soalnya katanya lebih akurat. Berarti jawabannya regression. Iya, kalau untuk milih-milihnya iya regression. Tapi kan dia biasanya minta si cost-cost-nya juga kan. Gitu. Jadi paling kita tulis cost-nya aja, tapi kalau pilih kita tetap pilih yang regression method. Oke, terus tuh ini tuh tadi di soalnya Oktober, November, Desember doang ya yang dimintanya. Tadi gue lupa soalnya apa. Oh iya, bentar. BTW boleh bagi nggak sih soalnya? Yang gue kayak nggak ada itunya deh, nggak lengkap gitu. Yang ini? Iya. Oh iya boleh, nanti gue share aja. Oke. Nah, kalau yang nomor 3 ini kan dia tuh use the first 9 month data, itu tuh buat si ininya, buat kita masukin ke data analisisnya tadi. Untuk mengestimasi selanjutnya gitu loh. Jadi dia pakai 9 data yang barusan yang ini, untuk mengestimasi model matematikanya gitu. Jadi makanya itu kita pakai yang 9 bulan ini untuk mencari yang 3 bulan ini. Soalnya yang menjadi perbandingannya kan 3 bulan ini kan. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Berarti ntar pas ujian pasti pakai ini, apa? Excel. Iya sih, cuma pas gue tanya, Excel-nya itu jadi kerjainnya pakai Excel terus pindah ke Word apa ditulis tangan, dia bilang sih tetap tulis tangan. Cuman kalau kata gue ya, yang pentingnya itu kalau lu udah ketemu ininya, kalau udah pada ketemu ininya, tinggal kita lihat si significance F-nya. Kita tulis si significance F ini, kalau misalkan dia udah di bawah 0,05, berarti dia valid. Udah gitu, terus kita masukin intercept ini, si koefisiennya, sama si p-value-nya. Kalau misalkan p-value-nya di bawah 0,05, berarti dia signifikan, berarti data koefisiennya ini bisa kita masukin ke model matematikanya, gitu. Oke. Iya, oke. Sok, tapi yang si data yang si ANOVA sama si Summer-nya itu juga tulis tangan nggak? Apa gimana? Kalau gue sih, gue nanti kalau ujian gue tulis ini doang tuh, signifikan F-nya berapa, terus intercept-nya, yang koefisien, yang p-value sama yang proof-nya. Jadi biar tahu signifikan apa enggak. Kalau udah signifikan berarti tinggal dimasukin ke ini. Oh, oke. Model. Nanti dikirim Tok. Gimana? Oke, udah. Ada yang ditanyain lagi? Kalau udah nggak ada, kita lanjut ke yang multiple regression ya. Oke. Nah, bedanya kalau yang multiple ini, dia itu nanti kita nggak usah cari pakai Excel sendiri gitu, teman-teman. Jadi si Bu Judit pas ujiannya, dia cuma ngasih outputnya doang. Outputnya kayak gimana, itu contohnya kurang lebih kayak begini. Jadi dari output ini kita tuh harus menganalisa gitu loh. Data-datanya itu bisa dipakai apa enggak? Apakah boleh digunakan ke model matematikanya apa enggak? Astagfirullah. Nah, gimana nih? Jadi di sini tuh ada tahapan-tahapannya nih. Tahapan pertama itu langkah uji klasik. Yang kedua uji signifikansi. Yang ketiga koefisien determinasi.
Sebenarnya koefisien determinasi ini nggak penting sih. Jadi cuma penting yang uji klasik sama uji signifikansi. Jadi nanti di soalnya kemungkinan kita kan dikasihnya kayak output begini kan. Nah, kayak tabel-tabel gitu, data-data gitu. Kita tuh cuman belajar kita cara interpretasi si datanya ini gimana. Jadi untuk yang pertama, tahapan analisisnya, kita tuh harus pastikan datanya itu berdistribusi normal. Caranya gimana? Berdistribusi normal, kita lihat dari histogram sama normal PP plot. Histogram itu kita lihat di sini. Histogram. Nah, ini. Histogram di sini kan tadi dia bilang tuh, mean mendekati 0 dan standard deviation mendekati 1. Di sini di datanya dia ngasih tahu nih, standard deviasi mendekati 1 sama mean mendekati 0. Ini kan minus 5,00005 gitu kan. Min 16. Berarti ini datanya valid, histogramnya valid. Udah bisa kita katakan valid. Udah begitu, kita lihat dari normal PP plot. Normal PP plot itu kita lihat di ini. Nah, caranya kita tahu valid apa enggak, si penyebaran scatternya ini tuh, dia tuh kalau misalkan mendekati si garis diagonalnya ini, berarti datanya valid. Misalkan kalau misalkan scatternya ada di bagian yang kepisah-pisah semua gitu, nah itu baru nggak valid. Gitu. Kalau datanya satu udah nggak valid, berarti kita udah nggak bisa ngerjain datanya, katanya. Gitu. Oke, habis distribusi normal, kita harus cari tahu si heteroskedastisitas. Itu caranya kita ngelihat dari si scatter plot. Kita lihat juga di outputnya, di bawahnya tuh ada scatter plot. Nih. Scatter plot itu datanya tuh harus menyebar, nggak beraturan. Nggak membentuk satu linear atau membentuk turunan linear gitu. Jadi kalau kayak begini kan ngacak nih datanya. Berarti ini valid. Kalau misalkan dia kayak bikin pola atau bikin apa, nah itu baru nggak valid. Terus tahapan yang ketiga itu uji multikolinearitas. Yang pertama kita lihat si tabel koefisiennya. Dari tabel koefisien kita ngelihat si variance inflation factor. Tabel koefisien. Oh ini, FIF. Nah, ini kan koefisien ada dua. Kita ngelihat yang ini, yang ada VIF-nya. Di sini di datanya dia bilang nilainya berada di sekitar 1. Boleh 1 mendekati dari kanan atau plus atau minus tuh boleh juga. Ini kan di sini datanya 1,186, yang bawahnya juga 1,186. Berarti masih mendekati 1 kan semua datanya, berarti valid. Cuma kita taunya sampai kapan si ininya valid. Tadi kan dia bilang kan mendekati 1 kan. Kalau dari si ibunya sendiri waktu itu pernah bilang selama VIF-nya di bawah 10 atau 10 itu tuh masih bisa kita pakai. Kalau 11 baru udah nggak bisa kita pakai. Jadi selama dia di bawah 10 kita bisa pakai. Di bawah 10 atau minus 10 gitu. Selanjutnya pada tabel coefficient correlation. Coefficient correlation itu di sini. Nah, itu tuh kita lihat si number of product batches sama si machine hours-nya itu kan minus 0,396. Di sini juga minus 0,396. Berarti dua data ini tuh di bawah 0,05 kan. Berarti dia valid. Berarti datanya itu bisa digunakan. Udah tahap 1 yang uji klasik itu cuman sampai uji multikolinearitas. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu? Isak mau nanya. Iya, gimana? Kalau 1 itu masih termasuk mendekati 1 nggak sih? Kalau berapa, sorry? Misalnya 1,48 gitu. Oh iya, masih. Maksudnya yang VIF itu kan ya? Iya. Oh iya. Pokoknya VIF ini dikatakan valid kalau dia misalkan nggak lebih gede dari 10 atau nggak lebih kecil dari minus 10 gitu. Kan kalau di sini datanya 1,186. Berarti valid soalnya dia masih di bawah 10. Gitu. Oke, makasih. Oke.
Dia mau nanya lagi. Batasnya tadi sampai minus 10 ya, Sak? Batas atasnya itu 10, batas bawahnya minus 10. Oh iya, oke. Thank you. Sak, Ya, kalau yang bagian pastiin datanya distribusi normal itu, standar deviasinya mendekati berapa ya sama min-nya tadi? itu kan kita ngeliat dari histogramnya kan. Nah, di kanannya ini tuh dia tuh udah ngasih tahu ininya, mean, standar deviasi sama jumlah sampelnya. Terus kita lihat di sini histogram mean mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Kita lihat lagi, mean-nya kan ini minus 0, sampai 16 data baru 5, sekian, 5 sekian gitu. Berarti dia kan mendekati 0 kan. Udah gitu standar deviasinya itu kan kita dapat nih 0,905. Nah, itu dia berarti juga mendekati 1 gitu. Cuma kalau untuk range-nya dari berapa ke berapa kurang tahu juga sih. Pokoknya mendekati 1 atau lebih atau 1 lebih dikit deh kalau nggak salah. Gitu. Oke, makasih. Oke. Jadi mau ditanyain lagi? Oke, kalau nggak Ini ada, tuh benar-benar kalau yang tentang multiple regression ini benar-benar baca tok doang. iya. Soalnya outputnya nanti si Bu Judit yang sediain, kita cuma interpretasi datanya doang, bisa kepake apa enggak gitu. Dari uji-uji si ininya. Udah ada semua kayak persis kayak gitu. Iya, persis kayak gitu. Oh, oke. Oke. Jadi berarti ntar ngisinya cuma kayak misalnya distribusi normal valid, terus kayak terus si bla 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 itu valid gitu doang ntar Sak nulisnya. Iya Kurang sih. lebih. Ya kurang lebih gitulah. Lu katain valid aja. Misalkan kalau dia nggak valid ya berarti lu udah nggak bisa kerjain ke bawahnya. Kalau dia valid terus ya berarti baru bisa. Oh, oke. Oke. Yuk. Berarti kalau misalnya, berarti kayak di bawah gitu ya, jawaban kita misalnya distribusi normal, validnya itu benar nulisnya valid atau sebutan lainnya ada nggak? Kalau gue sih ngomongnya valid sih paling. Oh, pakai alasan gitu nggak? Misalnya valid dikarenakan. Iya. Baiknya sih gitu soalnya biar kita kayak kelihatan belajar aja. Min mendekati 0 sama standar deviasi mendekati 1. Oke. Oke. Ada yang masih pengen tanya atau mau lanjut ke uji 2? Oke, selanjutnya langkah kedua itu uji signifikansi. Nah, uji signifikansi ini tuh kita bisa lihat dari goodness of fit sama si significance of constanta and independent variable. Caranya kita lihat lagi ke outputnya. Yang pertama goodness of fit ya. Kita ngeliatnya itu di tabel ANOVA. Tabel ANOVA. Nah, ini tabel ANOVA. Di sini kan dia bilang kita ngeliatnya dari si significance F-nya. Sama kayak yang simple regression tadi yang pakai Excel. Kalau misalkan dia angkanya di bawah 0,05, berarti valid. Ini kan angkanya 0,03 kan, berarti valid. Gitu. Berarti bisa kita pakai datanya. Udah gitu, terus kita lihat lagi si significance of constanta and independent variable. Kita lihatnya di tabel koefisien. Tabel koefisien itu, nah ini. Bentar deh. Oh, oke. Nah, cara ngelihatnya itu kita sama kayak cara ngelihat si yang tabel simple tadi. Yang ini kan konstan. Konstan itu tuh bisa dibilang si A-nya. Kan Y sama dengan A tambah B. B1 ditambah B2. Karena ini kan multiple, berarti dia variabelnya tuh ada lebih dari 1. Si konstannya ini kan 42,59.
ini tuh konstantanya atau koefisiennya. Terus caranya kita lihat dia valid apa enggak, atau dia signifikan atau enggak. Kita lihat nih, ini kan 0,847. Baru bisa dikatakan valid kalau dia nilainya di bawah 0,05. Karena dia 0,87, kita di sini bilang tidak signifikan. Karena dia tidak signifikan, koefisien yang 42,579 ini nggak kita pakai gitu. Jadi Y sama dengan A-nya itu 0. 0 ditambah, nah kita lihat si variabel pertamanya, machine hours-nya. Variabel pertama itu 7,6. Dari 7,6 kita lihat signifikansinya. Signifikansinya di sini kan 0,023 kan. Karena dia di bawah 0,05, berarti datanya signifikan atau valid. Berarti si 7,6 koefisiennya ini bisa kita pakai buat si B1 atau variabel pertamanya. Udah gitu, kita lihat number of product batches itu kan 37,772. Terus kita lihat signifikannya itu 0,035. Dia tuh di bawah 0,05, berarti datanya valid. Berarti si 37,77 ini bisa kita masukin sebagai variabel B2-nya atau X2-nya gitu. Terus selanjutnya, nah di sini equation-nya ini kita udah ketemu nih. Kalau yang pertama ini kan 42 tadi itu dia kan nggak signifikan kan angkanya, nggak valid. Oleh sebab itu kita bikin angkanya jadi 0 karena dia nggak valid. Tapi karena ke belakangnya dia angkanya valid semua, berarti bisa kita masukin 7.600 ditambah 3772 ditambah errornya. Ini sebenarnya nggak penting sih errornya. Jadi udah, kita dari situ udah bisa ketemu model matematikanya. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Sap, tadi kalau misalnya yang dari misal data keduanya juga nggak valid, masih bisa digunain apa nggak berarti datanya? Ini kan multiple variable nih. Jadi variabel yang mempengaruhi itu nggak cuma satu. Jadi kalau misalkan data keduanya nih yang machine hours-nya dia nggak valid juga atau angka signifikansi itu di atas 0,05. Berarti di sini kita tulis 0 juga. 0 tambah 0 ditambah 3772 dikali number of production batches. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Oke, selanjutnya itu adalah langkah 3. Langkah 3 itu coefficient determination. Itu tuh kita ngelihat si R-square atau adjusted R-square-nya. Cuman karena ini adalah multiple regression, jadi kita pasti ngelihatnya si adjusted R-square. Datanya itu kita lihat di output-nya juga. Dia ada di, sebentar. Nah, ini. Adjusted R-square dia nemuin angkanya 0,652. Maksudnya apaan sih adjusted R-square ini? Maksudnya itu adalah si kedua variabel ini, machine hour sama number of production batch, itu tuh 65, itu tuh mempengaruhi 65,2% dari si indirect manufacturing labor cost-nya. Gitu. Sementara kalau sisanya 34,8 ini, itu tuh dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam data-data perhitungan itu. Gitu. Tapi langkah ketiga ini nggak ada sangkut pautnya sama ininya sih, sama si model matematikanya. Jadi cuman biar tahu aja si variabel machine hours sama number of production batch-nya ini tuh ada ngaruhnya berapa persen ke indirect manufacturing labor cost. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, sekian sih paling kalau yang multiple-nya. Ini mau lanjut ke yang ini apa udah? Ini udah mau 17.30. Halo? Waktunya sampai kapan?
Normalnya sih katanya sampai 17.30, tapi kalau mau lanjut lagi nggak apa-apa. Ini materinya masih ada apa udah habis? Masih ada satu lagi. Materinya satu lagi tuh, yang ini variance analysis, yang bobotnya Lanjutin pendek. aja. Boleh sih sekalian. Oke. Gaskan. Ini bobot 50% ya? Ya, ini bobotnya yang 50%. Kalau yang multiple? Kalau yang multiple itu dia 40 tadi, multiple, high low sama simple. Oh, oke. Oke. Ini soal Ini tuh soal yang ini bukan sih? Oh ya, yang omega ini bukan sih? Iya. Oh iya. Jadi ini soalnya ya, yang Omega Animal Health ini memproduksi obat untuk kucing gitu. Udah gitu, nah ini tuh dia dikasih data-datanya. Average selling price, berarti ini kan budgeted nih. Berarti pertama yang kita tahu, yang kita harus lakuin sih, kalau menurut aku, kita tuh harus kayak cari tahu dulu data-data budgeted sama data-data aktualnya. Data-data budgeted itu yang dari sini nih. Average selling price per file, total direct materials, gitu-gitunya. Udah semuanya kita masukin semua. Terus kita masukin data aktualnya juga. Kita ketemu nih. Data aktualnya unit sales and production were 80% of the plan. Berarti 80% dari si 800 ini. Karena kan di budget kita kan kita menjualnya tuh sebanyak 800 kuantitinya. Terus di sini actual average selling price increase menjadi 9,5. Dari 9,4 berarti jadi 9,5. Terus productivity yang tadinya 100 di sini jadi 80. Terus direct manufacturing labor itu yang di sini 17, di sini naik jadi 17,3. Pokoknya diperhatiin aja sih perubahan-perubahan angkanya. Oh ya, udah gitu. Terus kita cari yang pertama. Di soalnya minta nih. Ntar deh, soalnya di copy aja ya. Oke. Yang pertama soalnya minta kan, calculate the static budget and actual operating income. Nah, caranya gimana? Sebenarnya sih lebih gampang pakai Excel sih, cuman kalau untuk teknisnya pas ujiannya, kayaknya daripada ribet pindah-pindah, mending langsung di kertas gitu. Jadi yang pertama kita cari static budget sama aktualnya. Static budget itu kita pakai data yang udah kita kumpulin tadi itu. IB, PB, direct materials per unitnya, semuanya kita masukin datanya ke sini, sama aktualnya kita masukin juga datanya. Udah gitu, terus dia kan minta kan static budget sama actual result. Berarti di sini kita harus cari kedua-keduanya gitu, static budget sama actual result. Caranya ya sama, kalau quantity kita tinggal masukin angkanya. Quantity yang budget kan 800.000, sementara yang actual itu 640.000. Terus selling price-nya di sini 9,4, di sini 9,5. Kita masukin ke data. Udah gitu kita cari revenue-nya. Revenue-nya itu tinggal dikali 800 dikali 9,4, 640.000 dikali sama 9,5. Itu dapat 680.000 sama 7.520.000. Oke. Udah ketemu revenue. Untuk kita dapetin si operating income itu kan revenue dikurangin contribution margin dikurangin fixed cost kan. Di sini di soal dia bilang yang per unit itu tuh ada tiga variabel. Berarti fixed variable cost kita tuh ada 3. Si direct materials, direct manufacturing sama sales commission. Di sini kita masukin direct materialsnya. Direct materialsnya itu kita kali aja si biayanya kan segini nih. Direct materialsnya 3,9 dikali sama jumlah produksi kita 800.000. Dapatlah segini. Direct manufacturing labor cost. Nah, ini nih agak menjebak. Jadi di sini kan direct manufacturing labor cost-nya per hour. Sementara di sini tuh kita cuma tahu kuantitinya doang. Kita nggak tahu si kuantitinya itu dikerjakan dalam berapa lama. Tapi di sini dia juga ngasih data average labor productivity rate per hour. Itu tuh dia ngasih tahu jadi produktivitas pekerja kita tuh berapa. Jadi kalau menurut aku paling gampang dari kuantitinya itu kita cari tahu dulu si 800.000 ini dikerjakan dalam waktu berapa lama.
800.000 dibagi 100 kan berarti 8.000 kan. 8.000 terus kita kali sama ininya. Karena kan satuannya udah jam tuh pasti dapatnya. Tinggal kita kali sama direct manufacturing labor cost per hour. Udah ketemu itu, terus kita lihat sales commission fee. Sales commission fee itu kan kita ketemu nih di budgeted 0,76. Kita kaliin sama jumlah quantity kita. 0,76 kali 800 dapat segini. Nah, udah begitu kita masukin juga fixed cost-nya. Fixed cost-nya kita kan udah dapat nih 800.000. Karena dia fixed cost berarti dia tuh nggak disebabkan oleh quantity. Jadi mau quantity-nya berapa, tetap yang kita bayar segini. Udah ketemu begitu, terus tinggal kita kurangin aja revenue, dikurangin variable cost, dikurangin sama fixed cost, itu kita dapat si operating income ini. Selanjutnya, kalau yang actual result itu sama aja pengerjaannya. Cuma paling lebih teliti di data-data barunya sih. Jangan sampai ketukar sama data-data lama sama quantity yang lama. Di sini kan quantity-nya udah beda, selling price-nya udah beda. Berarti revenue-nya juga ini kali ini. 95 dikali 9,5 dikali 640.000. Terus direct material-nya juga kita beda. Ininya kan kita kan cuma produksi segini, berarti direct materials dikali sama quantity yang segini. Itu sih paling. Ada yang mau ditanyain sebelumnya? Oh ya, sama yang nomor 1 itu kan dia cuma minta static budget sama actual operating income. Jadi sebenarnya untuk nomor 1 kita cari sampai udah dapet ini, itu tuh udah menjawab yang nomor 1. Sak, boleh ulang yang direct manufacturing labor cost gak? Direct manufacturing labor cost, oke. Jadi kalau yang di budget ini, kita kan produksi 800.000 barang. Udah gitu, dia kan satuannya kan tetap unit kan, sementara kita nggak tahu si direct manufacturing labor cost itu kan kita satuannya per hour. Jadi kita nggak tahu nih untuk memproduksi 800.000 ini kita perlu waktunya berapa jam. Cara kita cari tahunya itu di sini dia ada kasih data average labor productivity rate per hour 100. Berarti dari 800.000 itu kita bisa bagi sama 100 untuk kita dapat untuk memproduksi si 800.000 quantity itu tuh butuh waktu berapa jam. 800.000 dibagi 100 terus dikali sama si ininya direct manufacturing labor cost per hour karena dia satuannya udah jam kan. Berarti tinggal dikali jamnya. Dikali biaya per jamnya gitu. Kalau yang aktual juga sama ya. Paling bedanya cuma di angkanya 640.000 dibagi sama 80 dikali sama si jumlah si biaya direct manufacturing labor cost-nya. Ada yang mau ditanyain lagi? Maaf, kalau untuk belajar kita boleh nggak minta yang dari Excel sama yang tadi modul? Oh iya boleh. Iya boleh. Boleh. Paling nanti minta sama Romario aja kali ya. Nanti aku kasih ke Romario. Oke. Baik, Kak, makasih, Kak. Iya. Terus udah nggak ada yang ditanyain ya nomor 1 ya? Cuma nyampe operating income doang soalnya dia minta. Terus kita lanjut yang nomor 2. Static budget variance for operating income. Nah, nomor 2 ini tuh sebenarnya bisa dikerjain sekalian sama nomor 1 ya tadi. Karena kan dia minta kan static budget variance for operating income. Itu tuh kita bandingin si static budget sama si actual result-nya. Di sini. For operating income kan. Jadi kita tinggal nulis nih di nomor 2. Datanya tinggal kita copy aja, terus operating income-nya kan udah ketemu tadi. Jadi kita tinggal selisihin si actual sama si static budget-nya. Di sini karena operating income static budget lebih gede dan actualnya lebih rendah, berarti unfavorable gitu. 906.000 unfavorable. Ada yang mau ditanya? Kalau misalnya favorable berarti gimana, Sak?
Kalau misalkan mau favorable, berarti actual result-nya harus lebih gede daripada static budgetnya. Oke, makasih. Oke, tapi nggak bisa gitu juga ya, soalnya ini kan operating income. Jadi kalau misalkan actual kita lebih gede daripada yang kita budgetin, berarti kan kita bakal lebih pilih yang actual. Cuma kalau untuk cost, itu kebalikannya. Jadi kalau misalkan cost actual lebih gede daripada cost yang dibudgetkan, berarti itu unfavorable. Gitu. Kalau cost actual lebih rendah, baru favorable. Pokoknya kebalik. Gimana Sat? Kurang nangkep gua. Jadi gini toh, kalau misalkan kita ngelihat operating income, berarti kita pasti mau perusahaan kita operating income-nya gede dong. Jadi kalau misalkan actual kita lebih gede daripada static, berarti kita bakal lebih pilih actual, berarti favorable. Gitu. Nah, cuman kalau untuk biaya, kalau biaya kan kita pasti pengen biaya tuh seminim-minim mungkin kan. Berarti kalau misalkan actual lebih rendah atau actual lebih, taruhlah actual lebih gede daripada budget, berarti ya actual kita tuh lebih mahal gitu. Berarti kita unfavorable. Gitu. Udah ngerti atau belum? Jadi misalkan gini deh, ini kan 800 sama 830. Sementara ini kan cost ya. Cost-nya berarti selisihnya tuh 30.000. 30.000 karena ini cost-nya lebih gede daripada ini, berarti ini unfavorable. Nah, kalau yang ini tuh selisihnya berapa nih? 608. Ya pokoknya tinggal diselisihin. Kalau misalkan ini lebih rendah, ini kan lebih rendah nih daripada ini. Berarti ini tuh favorable. Berarti kita lebih milih yang actual gitu. Gue bingung sih sebenarnya, jadi yang patokan yang dilihat tuh static budgetnya apa actual result buat tentuin unfavorable sama favorable. Lu patokannya pasti ke actual toh. Cuman kalau misalkan kayak revenue atau kayak operating income, lu pasti pengen perusahaan lu lebih gede kan actualnya. Kalau dia actualnya lebih gede, berarti dia favorable. Kalau misalkan dia lebih kecil actualnya, berarti dia unfavorable gitu. Bayangannya dari actual aja sih. Cuma kalau cost itu kebalikannya toh. Karena kalau cost lu makin gede, lu kan makin keluar banyak duit kan. Oke. Iya, gitu. Untuk nomor 2 masih ada yang ditanyain? Oh ya, sama nomor 2 ini tuh si static budget variance-nya ini, itu tuh dia masuk ke level 1 kalau dari pohonnya. Pohonnya tuh kurang lebih kayak gini. Nah, static budget for OI-nya itu tuh segini. Dia tuh level 1, 900, 6.000, unfavorable. Gitu. Ini untuk gambar level-level ini diminta gitu nanti? Kurang tahu sih. Kayaknya sih nggak diminta, cuman ya buat kalian ngerti ininya juga pemahamannya. Oh. Iya, soalnya dari ini tuh bisa buat mengkoreksinya gitu juga loh. Bisa jadi biar bisa balance gitu. Tapi nggak tahu deh kalau di ujian nanti gimana. Oke. Ada yang mau ditanyain? Udah next aja ya ke nomor 3. Nomor 3 itu dia nanya flexible budget operating income. Nah, dari tadi kan kita udah ketemu static budget, actual operating actual, sama actual result. Nah, di sini nomor 3 dia minta flexible budget. Caranya flexible budget itu kita adalah PB dikali QA. Nih, PB dikali QA. Jadi cara pengerjaannya hampir sama kayak static budget sama actual. Kan kalau static PB dikali QB gede. Kalau actual itu PA gede dikali QA gede. Sementara kalau flexible budget itu, dia tuh pakai price-nya yang dibudgetin, tapi kuantitinya, kuantiti yang aslinya, kuantiti actual. Oke, data-datanya tinggal kita masukin, kuantitinya 640.000 sama kayak yang actual, terus selling price-nya 9,4 sama kayak yang budget, berarti 640 dikali 9,4 dapat segini,
Udah gitu kita ngitung variable cost-nya. Nah, kita ngitung cost-nya itu kita juga tetap pakai biaya satuannya, tetap pakai satuan yang budget. Tapi kuantitinya kita pakai yang actual. Jadi misalkan yang tadi kan budget itu ini ya semuanya. Jadi kita pakai data budget, cuman kita kalinya sama Q actual. Bedanya cuman yang di ini sih, direct manufacturing labor cost. Tadi kan ini yang perlu dibagi-bagi dulu kan. Jadi ini itu kita pakai QA-nya tuh yang QA gede, pakai yang 640.000, cuman kita pakai productivity-nya itu productivity yang budgeted 100. Berarti 640.000 dibagi 100 dikali sama biaya direct manufacturing labor cost yang budgeted. Udah gitu kita cari sales commission fee, sama juga kita pakai quantity yang budget, quantity yang actual dikali sama biaya commission fee kita yang budgeted. Terus fixed cost-nya kita pakai data yang budgeted sama kayak ini 800.000. Terus si revenue kita kurangin ini semua 4 data ini, terus kita dapat operating income-nya segini 2124.800. Gitu. Untuk yang nomor 3 ada yang mau ditanya? Kalau basement gini kan ini direkam ya? Iya. Itu teh boleh di-share? Boleh di apa? Di-share gitu, diminta. Soalnya kan kalau yang main begini teh sebenarnya nggak bisa langsung hafal langsung ya, ini kali mana, ini kali mana. Jadi kayak mau belajar ngulang gitu, itu boleh atau gimana? Iya, mau jawab gue Sak. Ya, Ya nanti untuk recordnya ini sendiri sih bakal kita post di YouTube-nya HMPSM, jadi ntar bakal di-share kok. Oh gitu, oke, makasih. Yo. Oke. Mau next aja atau mau ada yang ditanyain lagi untuk flexible budgetnya? Oke, next aja ya. Terus di nomor 4 sama 5, ini dia tuh bisa dikerjain barengan gitu. Jadi nomor 4 dia minta flexible budget variance for operating income sama sales volume variance for operating income. Nah, pengerjaannya sendiri itu tuh kita kayak masukin semuanya kayak barengan gitu. Static budget, flexible budget, sama actual result. Dari ketiga datanya ini, kita tuh udah dapat dari pendahulu-pendahulunya itu loh, data-data sebelumnya. Jadi tinggal kita copy paste aja, terus kita masukin. Kalau static budget, ini kan tadi operating income-nya 2856 kan. Tinggal kita copy, terus kita masukin datanya. Terus yang flexible budget udah dapat datanya, kita masukin juga 2124. Terus yang actual result juga datanya kita udah dapat tadi di sini 1950. Masukin datanya. Udah gitu, dia kan minta sales volume variance sama flexible budget variance kan. Kalau sales volume variance itu tuh perbandingan si ininya, si dari antara operating income static budget sama flexible budget. Itu namanya sales volume variance. Jadi caranya itu si budgetnya ini 2124 800 dikurangin 2,856. Kan hasilnya minus tuh. Kalau hasilnya minus berarti unfavorable. Kalau misalkan dia hasilnya plus, dia favorable. Gitu. Tapi ini kan karena operating income. Jadi kita kayak selalu ngelihat yang lebih gede itu berarti kita favorable gitu. Nah, dapat sales volume variance-nya unfavorable. Terus kita di sini ngelihat si flexible budget sama actual result. Flexible budget kita kan udah ketemu nih, 2124.800 sama 195.00. Itu kita selisihin juga. Si 1950 dikurangin sama 2124, kan hasilnya minus 174.800. Karena dia minus, kita bikin jadi unfavorable gitu. Nah, karena keduanya unfavorable, berarti ini tuh kedua ini sama aja tuh kayak level 2 yang pertamanya, level 2 analisis. Jadi dari pohon yang 900 yang static budget for OI itu, yang for operating income tadi, itu tuh bisa dipecah sama sales volume variance yang 731.200 sama 17.4.800. Karena kedua-keduanya unfavorable, terus di sini hasilnya kan 906.000 unfavorable,
Kalau ini dijumlahin, hasilnya tuh bakal sama kayak si ininya, 906.000. Itu. Sebenarnya yang ininya tuh cuman buat pembuktiannya doang sih, kalau misalkan ini tuh udah benar atau belum, gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, paling kita next aja ke nomor 6. Oh ya, sebenarnya ini nomor 7 sama nomor 6 ini kayak kebalik sih. Aturan nomor 7 dulu, baru nomor 6. Jadi baiknya biar kayak ngerunut ke si ininya, kita kerjain yang nomor 7 dulu. Flexible budget variance for direct manufacturing labor. Nah, itu cara dapetnya gimana? Kita ngelihat dari si ininya. Nah, di sini. Sorry. Oke. Flexible budget flexible budget direct manufacturing labor kan. Oke, ini 0 dulu deh. Oke. Karena di sini dia minta flexible budget untuk si direct manufacturing labor cost, kita tuh cari tahu dulu nih si labor cost yang flexible budget sama actual result selisihnya itu berapa. Kita cari tahu selisihnya. Di sini kan actual resultnya 13 ini dikurangin sama ini. Nah, kalau dia hasilnya plus, karena ini biaya, tentunya kita kan biaya gede, berarti kita nggak mau dong biaya kita gede, berarti 29.600 itu unfavorable, gitu. 29.600 unfavorable. Udah, ini tuh udah menjawab yang nomor 7 tadi. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kalau udah nggak ada, kita lanjut ke yang nomor 6. Nomor 6 dia minta price and efficiency variance for direct manufacturing labor. Tadi kan kita udah ketemu tuh, variance kita untuk direct manufacturing labor kan 29.600. Nah, ternyata si 29.600-nya itu tuh bisa dipecah lagi, bisa kita cari lagi price sama efisiensinya. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama, kita tuh bikin ininya, flexible budget variance, new budget sama actual result. Ini sih yang menurut aku paling susah ya. Jadi kayak pemahamannya susah juga ini. Jadi kita tuh rumusnya kalau flexible budget variance, PB kecil dikali QB kecil dikali QA. Terus kalau new budget, PB kecil dikali QA kecil dikali QA gede. Kalau actual result, PA kecil dikali QA kecil dikali QA gede. Nah, paling gampang kalau kata aku caranya yang kayak gini. Jadi kita bikin tabel dulu, terus kita masukin kuantitinya, QA-nya. Karena kan ini semuanya sama-sama ada unsur QA gede-nya kan. Ya udah kita masukin QA gedenya 640.000. 640.000 itu dapat dari yang data-data sebelumnya tadi, yang quantity budgetnya, quantity actualnya 640.000. Udah gitu, terus kita cari data si direct manufacturing labor cost-nya, total directnya. Kita cari kan kita udah dapat nih flexible budget variance, kita udah ketemu tadi datanya berapa. Total direct manufacturing labor cost-nya 108.800. Kita pindahkan ke soal yang ini, kita masukin datanya 108.800. Nah, kalau new budget ini sebenarnya kita nggak bisa ngisi dulu. Soalnya kita kan nggak bikin ini kan, kita baru ada new budget ini di nomor 6 ini. Gitu. Terus yang actual result itu kita bisa dapat datanya, karena di sini kan kita udah ada nih, actual result kita 138.400. Kita masukin aja, 138.400. Nah, udah gitu, di datanya tadi kan dia juga udah ngasih kan average labor productivity. Nah, average labor productivity-nya itu tuh si QB kecil sama QA kecilnya. Kalau yang QA tadi kan 80. Coba deh, ini hapus dulu deh. Oke, PB. Oke. Oke.
Nah, karena kita udah ketemu nih data-datanya. Jadi kalau kata aku kita kayak masukin aja dulu data-data yang udah ada biar nggak pusing ngerjainnya. Udah gitu kita dapat nih si QB itu kan tadi kan average productivity per labor untuk budgetednya kan 100. Berarti kita bisa masukin 100. Terus QA-nya kita udah ketemu 640.000, semuanya sama 64.000. Kita masukin semua. Di sini kan QA tapi QA kecil. Nah, QA kecil itu kita lihat tadi dari actual average labor productivity-nya. Itu di sana disebut 80. Nah, udah ketemu 80, ya udah kita masukin aja ke rumusnya. PB kali 80 kali 640. PA kali 80 kali 640.000. PB kali 100 dikali 640.000. Nah, udah gitu cuman kan kita masih belum tahu kan PB kita itu berapa. Cara cari tahu PB kita, kalau aku sih caranya begini. Jadi dari data-data yang udah kita ketahuin sebelumnya, anggaplah ini belum tahu ya. Dari data-data yang udah kita ketahuin sebelumnya kan di flexible budget tuh 108.800. 108.800-nya itu kita kali sama QA-nya. 108.800 kita bagi sama QA. Itu kita memproduksi 640.000. Oke. Nah, terus kita ketemu 0,17. 0,17-nya ini jadi kan istilahnya begini nih, kita kan total direct manufacturing labor cost-nya 108.800. Terus kenapa sih dikali 640.000? Itu kita bagi gitu, biar kita dapat untuk satu unit produksi kita itu tuh perlu biayanya berapa. Jadi 640.000 kita bagi, yang ininya 108.800 kita bagi 640.000. Kita udah ketemu, itu tuh jadi labor cost per unit. Nah, dapat labor cost per unit itu, terus di sini kan PB kecil kan. Sementara kalau labor cost per unit itu tuh PB gede. Ya pokoknya belum ini deh, belum beres nyampe situ. Udah dapat 0,17, terus kita bagi lagi sama PB-nya, sama QB-nya. QB-nya kan kita udah dapat tadi 100. Berarti 0,17 dibagi 100. dibagi 100. 0,0017. Berarti di sini PB-nya bisa kita ganti sama 0,0017 gitu. buat koreksinya ini benar apa enggak? Kalau ini semuanya dikali, nanti hasilnya bakal dapat ini 108.800. 0,0017 dikali 100 dikali 64.000. Oke, sama ya. Berarti PB-nya di sini valid, berarti benar. Cara kita benar. Udah gitu, karena PB kita udah dapat 0,0017, di new budget dia kan perlu juga kan. Dia ada butuh PB juga. Berarti di sini PB-nya bisa langsung kita substitusi sama 0,0017. Oke. Nah, pas udah dapat begini, kita kan nggak bisa koreksi kan, karena dia emang new budget, jadi dia baru disebutkan di sini. Jadi ya udah kita kali aja. 0,0017 dikali 80 dikali 640. 87.040. Oke, udah gitu. Nah, kalau yang actual result, itu kan kita ketemu nih. 80 sama 640-nya kan udah ada di QA sama QA gedenya. Cara kita dapat PA gede, PA kecilnya, itu tuh hampir sama kayak yang tadi caranya. Jadi si total direct manufacturing labor cost-nya, itu kita bagi sama quantity-nya dulu. 138.400 dibagi 640. Biar kita tahu per unitnya keluar berapa duit. Oke, udah dapat 0,21625. Udah begitu. Terus kita bagi lagi sama QB-nya. Sama QA-nya, sorry. Karena ini kita kan pakai QA. Berarti 0,21625 kita bagi 80. Nah, ketemu angkanya emang ini gak ada jelek sih. 0,0
0,2703,125. Untuk pembulatannya jujur gue masih nggak tahu juga, soalnya kalau misalkan ini angka yang depan ini dihilangin satu, itu hasilnya nggak bakal sama kayak yang total direct manufacturing labor cost-nya itu gitu. Untuk sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oh ya, untuk koreksi juga, jadi hasilnya ini itu tuh pasti sama kayak ini. Kalau misalkan hasil ini beda sama ini, berarti mungkin kita di PA atau QA-nya ada kesalahan. Gitu. Dia mau ditanyain? Isak mau nanya. Oh ya, boleh. Kenapa? Oh, tadi tuh kalau PB kecil itu tuh didapat dari 108.800 dibagi 640.000 kan ya? Iya, dibagi itu, terus dibagi lagi sama QB-nya. Oh, dibagi QB kecil lagi. Iya, ini di sini udah gue tulis sih rumusnya. Oke. Kalau QB kecilnya tuh dari mana tadi? QB kecil sama QA kecil itu kita dapat dari soal. Di soalnya dia udah ngasih tahu average productivity-nya. Oh, oke, makasih. Oke. Nah, sebelumnya masih ada yang mau ditanya apa udah cukup? Oke, kalau udah cukup, jadi kan dia minta price variance sama efficiency variance. Nah, cara taunya efficiency variance yang mana, price variance yang mana, itu kita lihat, kita selisihin si flexible budget, new budget, sama actual result. Kalau flexible budget ke new budget, berarti dia efficiency result. Cara bacanya gampangnya karena dia bedanya di QA-nya sama QB-nya. Karena dia beda di quantity sama quantity ini, berarti dia jadi efficiency variance. Terus 21760 ini kita dapat dari selisihin si ininya. Ini diselisihin sama ini. Oke, karena dia minus berarti dia favorable. Karena cost yang actual lebih kecil daripada cost yang kita budgetin. Gitu. Terus kita tulis di sini favorable. Itu dapat efficiency variance. Terus selanjutnya price variance itu dari new budget ke actual result. Kenapa price variance? Karena dia di sini new budget dia pakai PB kecil, sementara di actual result dia pakai PA kecil. Nah, caranya itu sama, diselisihin juga. Si actual dikurangin sama budgetnya. Itu dapat 51360. Karena dia plus berarti unfavorable. Berarti biaya dia yang di actual lebih gede daripada biaya dia yang di new budget gitu. Jadi dua-duanya dapat nih, favorable sama unfavorable gitu. Sama efisiensi efficiency variance sama price variance ini itu tuh buat masuk ke level 3 individual lainnya gitu. Jadi si 21760 sama 51360 itu dia kan favorable sama unfavorable nih. Kalau misalkan ini berarti dia hasilnya bakal sama kayak si yang flexible budget direct manufacturing labor variance barusan yang kita cari, yang 29.600 unfavorable. Cara ngitungnya kita cari tahu dulu yang gede yang mana. Yang gede kan unfavorable. Berarti 51360 dikurangin sama 21760 itu hasilnya 29.600. Karena lebih gede unfavorable berarti 29.600-nya bakal jadi unfavorable. Berarti hasilnya balance sama ini, 29.600 unfavorable. Oke. Udah sih. Ini paling kalau mau lihat tabelnya. Ini kok 0 sih? Bentar ya. Oh.
Oke. Ini. Jadi untuk level 2 yang individual line ini, dia itu ini kan ada yang favorable, unfavorable, unfavorable, favorable, unfavorable. Ini semuanya kalau dijumlahin nanti hasilnya tuh bakal 17.4.800 unfavorable. Sementara kalau yang level 3 itu untuk kita cari tahu si 29600 ini tuh terdiri dari apa aja. Terdiri dari segini, efisiensi variance yang segini, sama price variance yang segini. Karena ini unfavorable, ini favorable, berarti ini dikurangin ini, hasilnya tuh begini, 29.600. Gitu. Udah sih palingan, ada yang mau ditanyain lagi? Isak mau nanya lagi dong, kayak terakhir deh. Iya, kenapa? Boleh nggak ke tabelnya? Tabel yang ini ya? Nah itu apa tuh namanya? Oh iya kan yang efisiensi variance. Iya. Itu kan new budget dikurang flexible budget, tapi pas lagi price variance-nya itu actual dikurang sama new budget. Jadi emang kayak gitu, emang pengurangannya beda. Oh iya, emang begitu. Berarti gini. Kalau jadi kita kan ada 3 nih, flexible budget variance, new budget, sama actual results. Jadi istilahnya kita tuh kayak nganggep flexible budget ini yang paling dibudgetin. New budget ini yang budget tapi kayak versi lebih aktual. Sementara kalau actual result itu yang benar-benar semuanya aktual. Jadi kalau yang ini itu tuh kita bandingin yang ini sama yang ini. Dapat angkanya favorable. Sementara kalau yang ini itu kita bandinginnya ini sama ini. Itu tuh pasti begitu. Gitu, Lan. Ada yang mau ditanyain lagi atau masih gimana? Oke, udah sih. Makasih, Isak. Oke.